Apa yang menarik membuat soal di Google Form dan perlu langkah awal apa yang harus disetting agar cepat dan tepat pembuatannya? Triksnya ada di video tutorial berikut ini. Praktek langsung, simak dan saksikan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Cara menggunakan Google, kita pilih browser yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan Chrome, kemudian kita masuk ke Google. Selanjutnya kita pilih pada bagian application Google sebelah kanan atas yaitu Drive. Kemudian kita masuk kepada akun Google kita, tampilan area Drive. Selanjutnya kita pilih New, kemudian kita pilih More, kita pilih Google Form, langsung kepada Blank Form. Inilah tampilan area kerja di Google Form. Hal apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah agar kita nanti langsung membuat soal daring dengan kunci jawaban serta jawabannya dan nilainya. Maka yang perlu kita kerjakan adalah melakukan konfigurasi settingan. Yaitu pada saat selesai kita membuat soal daring, maka nanti kita akan pilih collect email address. Namun untuk settingan awal ini perlu kita sajikan desain atau area kerja kita ini kita konversi dulu ke dalam kuis dengan pilihan nanti kita akan kumpulkan email collection, kemudian responden ini tidak perlu untuk mendapatkan informasi tentang jawaban benar maupun jawaban yang salah. Setelah kita pastikan ini pilihan pada kuis, kemudian general ini kita juga nanti pada akhir session atau selesai kita mendesain kita baru pilih ini. Namun pada saat kita melakukan desain awal ini kita tidak perlu centang save. Perbedaannya terlihat yaitu di sini sudah muncul di setiap pilihan jenis pertanyaan dan jawabannya sudah muncul answer K. Baik, langsung saja kita akan contohkan satu soal. Kita akan pindahkan soal berikut ini. Namun saya akan menunjukkan bagaimana mentransformasikan soal nomor 1, 2, 3 sebagai contoh, kemudian menempatkannya pada Google Form berikut ini. Sebagai berikut. Untuk judul awal, ini dapat kita copy. Kemudian kita taruh di sini. Kita paste. Ketika kita pilih atau kita klik di bagian judul form kita, maka otomatis dia akan mengikut kepada judul tampilan form kita. Dan ini bisa kita ganti dengan nama soal UAS. Kemudian deskripsi ini juga bisa dapat kita isikan menunjukkan tentang keterangan dari form kita untuk soal daring berikut ini. Ya, selanjutnya pada bagian tampilan awal ini nanti kita akan bisa satukan dengan informasi terhadap peserta ujian. Bisa nambahkan pertanyaan, kemudian pada bagian judul dan deskripsi. Di sini bisa kita isikan biodata dengan deskripsinya adalah ya. Selanjutnya sebagai informasi awal, sebagaimana bentuk soalan yang akan kita buat, ya misalnya nama, ini dapat kita ubah, misalnya nama dengan jenis pertanyaan untuk yang singkat, kita tidak perlu berikan kunci jawaban, dan ini wajib diisi, maka kita pilih required. Kemudian name juga dalam bentuk jawaban yang singkat, dan ini wajib diisi, yaitu ketika tanda bintang ini muncul. Selanjutnya, kelas. Ini dapat kita tampilkan apakah diisi manual atau dapat kita sediakan pilihan untuk multiple choice nanti A dan B seperti ini, atau kita langsung pilih drop down nanti yang akan tersembunyi ketika tampil. Ya, ini B. Dan ini juga wajib diisi.
Setelah kita tampilkan tampilannya sebagai berikut dengan memilih preview. Selanjutnya kita akan membuat section baru. Itu kita akan tampilkan setelah tampilan ini, baru kita masuk kepada soal. Bagaimana caranya? Itu kita membuat section. Kita tempatkan kursor pada akhir, kemudian kita pilih section. Nah, tentu kita akan membuat nama section ini adalah soal ya, dengan keterangannya dengan memilih ya. Setelah kita tentukan kelompok dari section kedua ini sebagai soalan, maka kita tambahkan pertanyaannya. Akan contohkan ada 3 soalan berikut ini. Kemudian jawabannya ya, agar kita membuat jawaban itu acak dengan memilih shuffle option order khusus untuk jawabannya, maka kita menghilangkan pilihan A, B, C, dan D. Bagaimana caranya? Pada Microsoft Word kita ya, kemudian kita copy. Di sini saya sudah taruh kuncinya dengan memberikan bold pada salah satu jawaban. Kita taruh, kita pastikan. Nah, ini adalah jawabannya. Kemudian bagaimana menempatkan kunci jawabannya? Itu dengan memilih answer key. Bagaimana cara memunculkan ini? Di awal tadi saya sudah sampaikan. Pada saat kita memulai pilihan form, kita pilih setting, kemudian quiz, kita pastikan ini sebagai quiz, ini dan sebagainya, dan pastikan lagi ini tidak dicentang. Karena saya sudah save tadi, saya tidak simpan. Makanya akan muncul. Selanjutnya kita membuat pertanyaan, kemudian membuat jawaban langsung kepada kunci jawaban. Kita pilih, dan jangan lupa memberikan penilaian. Jika soalnya ada 100, mungkin kita berikan 1 sesuai dengan akumulasi dari nilai tersebut. Jangan lupa dan agar kerja kita tidak mengulang lagi, kita pastikan ini diacak. Ini hanya untuk memberikan jawaban yang acak, bukan kepada soal yang acak. Berikutnya kita tambahkan kemudian jawabannya. Ini kita rubah dulu posisinya, kita copy. Dengan jawabannya sudah ada berwarna hitam, kita simpan, save, paste, kemudian kita pilih, kemudian jangan lupa memberikan dan down, kemudian jangan lupa settle. Kita tidak perlu menandai ini wajib diisi ya, karena kita akan mencoba membuat secara keseluruhan dari tampilan berikut ini. Saya akan mencontohkan 3 dan nanti akan saya buat secara cepat untuk soal-soal berikutnya sampai soal tersebut berjumlah 30 soal. Ada 3 soal yang sudah saya contohkan di sini dengan kunci jawabannya. Kemudian jangan lupa dan jumlahnya total poin 3. Dan pastikan dia diacak. Demikian cara membuat soal multiple choice atau pilihan ganda. Berikut cara cepat menaruh kunci jawaban dari jawaban tersebut serta nilainya. Bagaimana hasil dari desain kita dan bentuk tampilannya, kita dapat pilih preview. Ini tampilan awal dengan tanda bintang, ini wajib diisi. Ya, karena ini adalah wajib diisi, maka
maka kita dapat merubah. Sementara untuk melihat tampilannya, itu kita batalkan dulu untuk pilihan required. Ya, kemudian kita preview. Ini dapat kita contohkan bentuk pengisiannya, tampilan desain kita. Next. Nah, ini yang saya maksudkan section dengan pilihan ganda, dengan nomor 1, dengan nilainya sudah tertera, kemudian sebagainya, dan ini. Ini adalah salah satu contoh 3 soal daring yang sudah kita buatkan. Nanti untuk soal berikutnya akan saya buat secara cepat. Sebelum kita akhiri sesi ini, pembuatan soal, dapat saya tunjukkan cara memilih tema, itu dengan theme option, ya, memilih image. Ya, kebetulan di sini saya memilihnya adalah sport and game. Ya, saya pilih di sini. Ya, ini insert. Selanjutnya kita dapat menentukan latar belakang, tema, dan sebagainya dengan memilih ini. Secara default saya sudah sesuaikan dan saya tidak melakukan perubahan. Bagaimana kembali kita melihat tampilannya? Kita dapat memilih preview. Kemudian kita next, karena opsi required pada tampilan pertama tidak kita centang. Kemudian kirim. Baik, demikian untuk desain awal. Nanti akan saya tampilkan secara keseluruhan dari soalan berikut ini dan bagaimana nanti melakukan upload. Ya, di soal terakhir, kemudian kita kopikan, kemudian kita pilih jawaban kunci, kemudian jangan lupa memberikan penilaian contoh, kemudian jangan lupa selesai dan di ya. Baik, demikian 30 soal sudah kita buat. Bagaimana tampilannya? Kita coba lihat. Ini tampilan awal, soal daring, kemudian peserta mengisi nama, NIM, kelas, dan sebagainya. Selanjutnya soal dari 1, 2, 3 sampai seterusnya, kita pastikan ini dapat tampil di layar tanpa harus kita pilih tanda bintang sebagai wajib diisi. Kemudian kita juga bisa buat satu section judul untuk tile pada bagian akhir. Kita kasih judul terima kasih. Jangan lupa kirim atau submit. Kemudian kita lihat tampilannya. Next. Ya, untuk selanjutnya kita pastikan dulu nama ini wajib. Kemudian NIM juga wajib. Kelas juga wajib. Ya, nanti tampilan seperti ini. Karena ini harus diisi, maka kita tidak bisa pilih next. Setelah kita melakukan aktivitas pembuatan judul, kemudian pertanyaan dan jawaban, serta biodata peserta dan informasi terakhir, dan kita sudah tampilkan tampilannya, langkah berikutnya kita atur settingan berikut dengan memastikan peserta mengirim email, kemudian hanya satu respon yang mengisi ini, kemudian presentasi kita tidak perlukan, dan terakhir ini, dan nilai kita tunjukkan. Ya, save. Berikutnya, jika
Jika diakses menggunakan alamat link, maka kita pilih send. Di sini menggunakan email, apakah menggunakan tautan, link, atau menggunakan embedded. Di sini kita pilih adalah menggunakan tautan. Ini dapat kita pilih untuk link yang pendek. Ini dapat kita copy. Nanti kita akan sebar pada email. Ketika peserta mendapatkan link ini, maka tampilannya sebagai berikut. Baik, demikian cara membuat soal daring menggunakan aplikasi Google Form. Cara cepat, praktis, mudah, dan gampang untuk membuat soal daring. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.